Hai, aku Marvel. Shalom, selamat pagi. Nama saya Corin. Nama saya Devi Bate. Selamat pagi. Saya Viola. Mami, saya Fiona. Semuanya, anak-anak Miss hari ini, apa kabar? Berharap semuanya masih tetap sehat dan tetap semangat. Siapa yang semangat, berikan tepuk tangan yang lebih keras lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Oke anak-anak, hari ini kita akan mengikuti ibadah sil. Kita akan mengikuti ibadah sil karena kita bersyukur kepada Tuhan karena di minggu yang lalu kalian telah mengikuti penilaian akhir tahun dan kita bersyukur semua itu karena kebaikan Tuhan yang ada dalam diri kita dan dalam diri anak-anak semuanya. Kita angkat pujian kita, ku ada sebab anugerah-Mu. Semuanya dalam sikap memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bahwa apapun yang kita alami saat ini adalah karena kemurahan Tuhan ada dalam hidup kita. Mari anak-anak Miss, semuanya lipat tangan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Situasi saat ini bukan menjadi penghalang kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Setiap yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan merencanakan ada hal baik yang akan terjadi. Anak-anak Miss undang untuk berdoa dan dalam hati. Kalian berdoa, kalian bersyukur bahwa sampai saat ini ada berkat Tuhan yang ada dalam hidup kalian. Saya yakin dan percaya anak-anak Miss masih selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus, Engkau baik kepada kami. Mungkin saat ini kami merasa tidak nyaman dengan kondisi saat ini. Tapi kami ingin selalu bersyukur. Bersyukur sampai saat ini ada kesehatan, ada kekuatan, bahkan semangat yang baru setiap hari. Kami berdoa
sampaikan supaya boleh menyampaikan seperti maunya Tuhan kepada anak-anak semuanya. Kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini kami semua akan diberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Oke, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Miss percaya anak-anak semua di rumah sudah siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita semuanya. Miss juga berharap anak-anak sudah memegang Alkitab dan nanti akan membaca bersama-sama Alkitab dari rumah masing-masing. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, firman Tuhan hari ini Miss kasih judulnya adalah meninggalkan perbuatan daging. Nah, minggu yang lalu kita sudah memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dan anak-anak juga sudah mengikuti ibadahnya secara online, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah tahu bagaimana peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Nah, orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang sudah percaya, yang kepada mereka dicurahkan kuasa Roh Kudus, maka mereka tidak hidup lagi di dalam kedagingan. Mereka tidak hidup lagi di dalam dosa. Kedagingan ini maksudnya adalah hidup di dalam dosa. Roh Kudus tidak bisa hidup bersama-sama atau tinggal bersama-sama dengan perbuatan dosa. Kalau kita katakan kita sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi kita masih melakukan perbuatan dosa, kita masih berbohong, masih mencuri dan sebagainya, berarti itu belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu atau Roh Tuhan itu kudus, suci, tidak bisa bergabung, tidak bisa bersatu dengan kedagingan atau perbuatan dosa. Nah, anak-anak, dalam firman Tuhan hari ini Miss kasih 2 poin penting buat kita semua. Yang pertama adalah orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus maka tidak hidup lagi dalam kedagingan. Tidak hidup lagi dalam kedagingan. Katakan amin. Nah, anak-anak yang lagi musim saat ini adalah COVID-19 ya, atau virus corona. Virus corona ini sudah membuat seluruh masyarakat takut. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya sekali. Ketika virus corona masuk dalam tubuh manusia, maka akan menyebabkan kematian. Ya, masuk dalam tubuh fisik ini maka akan menyebabkan kematian. Nah, sama dengan perbuatan daging atau dosa. Ketika perbuatan daging atau dosa memasuki kerohanian kita, hidup roh kita, maka kehidupan kerohanian kita juga pasti mati. Nah, coba. Nih, Miss udah buat nih. Anggap saja ini adalah semacam virus corona, ya. Nah, nanti anak-anak bisa berkreasi di rumah, bikin satu alat atau kreativitas semacam virus corona. Ya, jadi Miss umpamakan perbuatan daging itu seperti ini, virus corona, ya, virus kedagingan. Apa aja virus kedagingan itu? Seperti yang kita sudah baca tadi di firman Tuhan, ya. Apa saja tadi? Misalnya adalah mementingkan diri sendiri atau egois. Nih, egois ini saya maunya saya saja, saya mau menang sendiri, yang lain mah nggak boleh, hanya saya yang diutamakan, ya. Terus apalagi berbohong, ya. Apalagi mencuri. Apalagi? Coba di sini, coba anak-anak baca tulisannya.
berkelahi, ya, perseteruan, bermusuhan. Nah, apalagi? Coba anak-anak baca apa ini? Hawa nafsu, ya, pengen ini, pengen itu, apa yang dilihat, pengen maunya supaya dipenuhi, saya mau itu, paksa orang tua supaya beli, ya. Nafsunya menguasai keinginannya, ya. Nah, terus apalagi? Nih, anak-anak coba baca, virusnya apa? Iri hati. Nah, tidak bisa melihat temannya, punya temannya yang lebih baik, dia pengen juga punya, dia iri hati. Kalau ada temannya pintar, dia juga iri hati atau cemburu, ya. Nah, apalagi, ya, misalnya cemar, lakukan hal-hal yang tidak baik, yang mencemarkan nama baiknya, ya. Tuh anak itu loh, anak itu nggak baik loh. Kenapa? Itu mah suka berbohong, dia suka ngomong jorok. Nah, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah baca berbagai perbuatan daging yang Miss umpamakan itu adalah virus kedagingan atau dosa. Sama seperti virus corona. Ketika masuk dalam tubuh kita akan menyebabkan kematian. Ketika virus kedagingan juga masuk dalam kerohanian kita, maka itu akan menyebabkan kehidupan kerohanian kita akan mati. Nah, yang kedua adalah, kita harus hidup di dalam Roh Kudus, maka kita harus menghasilkan buah. Nah, Miss percaya anak-anak semua sudah menghafal yang namanya buah roh. Pasti semua sudah belajar, ya. Nah, coba anak-anak perhatikan, Miss punya pohonnya, pohon roh. Kalau kehidupannya sudah hidup di dalam dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia menghasilkan buah roh. Nah, apa 9 buah roh yang kita diajarkan di dalam Alkitab adalah kasih. Coba anak-anak baca satu-satu. Kasih. Setelah kasih apa? Sukacita, ya, sukacita. Setelah itu apa? Ayo, mana suaranya? Damai sejahtera. Setelah itu kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, kalau hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, sudah tidak di dalam kedagingan lagi, maka kita harus bisa menghasilkan buah. Apa nama buahnya? Yaitu buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ya, maka itu yang akan keluar, yang akan kita hasilkan setiap hari, baik itu dalam perkataan, di dalam sikap, perbuatan kita setiap hari, sehingga Roh Kudus yang sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita akan terus hidup di dalam hidup kita, akan terus memimpin kita dalam melakukan kebenaran, melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan. Amin, anak-anak. Puji nama Tuhan. Mari anak-anakku semua yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus, mari sekarang lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, kita mau berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus akan terus ada di dalam kehidupan kamu, kehidupanmu akan terus dipimpinnya setiap hari. Mari kita berdoa, kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita naikkan pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sungguh-sungguh bernyanyi kepada Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.
berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada pimpinan Roh Kudus. Biarlah setiap hari Roh Kudus saja yang menuntun kami, membimbing kami di dalam melakukan segala sesuatu, baik itu dalam berkata-kata, bertindak, melakukan hal apapun. Biar Roh Kudus yang memimpin kami. Tuhan, kami mau ambil komitmen bahwa kami mau meninggalkan perbuatan daging, meninggalkan dosa, tetapi kami mau beri hidup kami untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan kami rindu Tuhan, kami menghasilkan buah roh dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anakku sekalian, biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Hiburan anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan. Di rumah saja ya. Anak, jangan lupa ambil rapor. Tuhan Yesus